Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, viewers. This afternoon, I'm going to prove the discussion entitled Bahasa Inggris tidak sesusah yang Anda bayangkan. So I just want to prove it because if I do not prove it, viewers might not believe what I am saying. So this time I will tell you, I will prove that English is not as difficult as what you think. In terms of vocabulary, I dare say that about 75% English is simpler than bahasa Indonesia. Just hold now your head. I will tell you, I will prove it to you that everything in our head to be put into two languages, English and Bahasa Indonesia, and just make a comparison about whether English is much simpler than Bahasa Indonesia. Okay? Let's start from rambut. You see, rambut. In English, you know, hair. Hair. And then kepala. Head. So that's very simple. Kepala. Head. Telinga, ear. For you students, you might put it into question because the fact that telinga, you might often heard from your English teacher at school, ears with S. Mungkin Pak untuk anak sekolah, ternyatanya jadi tanda tanya kok pakai S, Pak Sarpi nggak pakai S. Nah benar. Kalau telinga tuh bahasa Inggrisnya bukan ears, tetapi ear. Kenapa pakai S? Ya syukur alhamdulillah telinga kita kan dua. Nah itu aja. Jadi kalau dua itu pakai S. Misalnya lagi bibir. Bahasa Inggrisnya bibir tuh lip. Akan sederhana tuh. Ya, bibir, lip. Nah harus pakai S. Alhamdulillah sekali lagi. Kita punya dua bibir, makanya lips. Karena dalam bahasa Inggris itu tak seperti dalam bahasa Arab misalnya. Dalam bahasa Arab itu kalau nggak satu bisa tasnia namanya. Kalau satu mufrad. Kalau dua tasnia. Kalau jamak, kalau banyak jamak. Nah, dalam bahasa Inggris nggak ada. Asal lebih dari satu jamak. Jadi karena bibir telinga itu dua, makanya lips. Kalau telinga ears. Nah, bisa mungkin untuk para guru bahasa Inggris mungkin dah tahu tapi kita ulang-ulang lagi lah. Itu gunting itu satu atau dua? Nah, kalau satu itu pisau, kalau gunting pasti dua, makanya bahasa Inggrisnya scissors. Scissors. Begitu juga kacamata. Kacamata itu dua itu, bukan satu, makanya glasses. Glasses. Nah coba kembali lagi, kita kan sore ini ingin membuktikan bahwa dari segi vocabulary bahasa Inggris itu jauh lebih simple daripada bahasa Indonesia. Maka saya bilang bahasa Inggris itu tidak sesusah yang Anda bayangkan. Nah kita baru berapa ini, rambut, kepala, telinga, bibir. Nah coba di atas bibir lagi, hidung, nose, mata, eye. Mata,
Ingat ya, alhamdulillah mata kita masih 2, makanya eyes kata guru kita sejak SMP dulu itu sanawiyah. Sebetulnya mata itu bahasa Inggrisnya eye, gitu aja. Cuma karena 2, eyes. Nah, begitu juga sepatu. Sepatu itu bahasa Inggrisnya shoe. Makanya toko sepatu shoe shop. Tapi kenapa orang mengatakan bahwa sepatu itu shoes? Alhamdulillah akhirnya kita masih pakai 2 sepatu. Kalau 1 nanti sepatu karena kaki kita cuma 1, na'udzubillah, baru shoe. Mudah-mudahan ya dapat mengambil kesimpulan dari situ. Jadi kembali lagi, kita buktikan sederhananya itu di mana letaknya. Nah, kan sudah nampak. Kita ulang lagi lah ya. Rambut, hair. Kan 2 itu, rambut, hair. Kepala, 3 itu. Cukup head. Telinga, ear. Bibir, lip. Hidung, nose. Mata, eye. Jadi mungkin yang di kepala aja dulu. Mungkin turun lagi ke yang lain. Misalnya selamat tinggal, selamat tinggal, atau selamat berpisah. 6 itu atau 5 ya. Cukup bahasa Inggrisnya bye. Nah gitu juga bye. Nah, mungkin ada yang mau protes nih, masa bye kan pakai good, biasanya goodbye. Nah, itu ada ceritanya pula tuh. Good itu tuh kan kalian tahu arti good semua. Kalau berpisah itu memang dengan berpisah itu kalian bergembira, ya bilanglah goodbye. Tapi kalau kalian bersedih nangis jangan dibilang good. Buang aja good itu, bilang bye, gitu aja. Begitu juga selamat pagi. Selamat pagi. 5 itu. Cukup 2 aja dalam bahasa Inggris. Morning. Morning? Gitu. Morning. Kenapa nggak pakai good? Tengok cuaca dulu. Kalau mendung di langit, jalan ke rumahnya becek, jangan bilang good pula lagi, buang aja good itu. Morning. Mudah-mudahan ya sudah kelihatan simpelnya. Mau dari kata apa lagi? Kata kerja. Coba. Pergi. Go. Melakukan. Do. Kan 1 cuma, apa susahnya? Orang mengatakan susah bahasa Inggris itu. Coba lagi. Pergi. Go. Menonton, watch. Melakukan, do. Kan sederhana itu. Walaupun kalian agak mungkin dendam nih, awas nanti saya cari yang bahasa Inggrisnya lebih panjang bahasa Indonesia. Silakan aja, tidak masalah. Mengunjungi, visit. Visit. 2 aja, visit. Tapi bahasa Indonesia mengunjungi. Mencintai, love. Saya, me. Saya mencintai Indonesia. I love Indonesia. Jadi inilah terutama pada pertemuan ini juga mungkin maaf untuk guru-guru yang mengajar bahasa Inggris, ini perlu ini disampaikan kepada siswa, jangan yang gelap-gelap aja. Ini kadang-kadang kita guru mengatakan, wah rajin aja lah, tapi tidak ditunjukkan sisi terangnya dalam bahasa Inggris itu. Kalau perlu ya, jangan lupa kita guru bahasa Inggris, kalau di rumah sakit kita ini dokter nih, murid kita pasien. Kalau keluhan pasien tidak teratasi, nah ini pasien nggak akan enak dia, nggak enak tinggal di rumah sakit, makannya nggak enak. Makanya padahal kadang-kadang obatnya sederhana aja, di kaki 5 ada yang jual. Maaf sekali lagi Bapak Ibu yang ngajar bahasa Inggris, kadang-kadang pertanyaannya simpel aja. Kenapa one dibaca one? Masa nggak bisa kita menjawabnya? Ingat, kalau kita tidak mampu menjawab nih, kalau murid bertanya, kenapa one dibaca one? Kan keterlaluan namanya kita itu. Kita sudah makan gaji di Prominta begitu banyak. Ada lagi, lain tulisan, lain bacanya. Seperti orang gila aja kalau kita berbahasa Inggris. Nah, susah mengucapkan. Nah, sekarang atau sore ini mari kita selesaikan ya. Obatnya saya beli tadi di kaki 5 aja.
Kalau ada murid bertanya, kenapa one dibaca one? Jawab aja, karena bahasa Inggris nak. Selesai itu. Nah, jawabannya pun sederhana juga seperti vocabulary tadi. Nah, apa lagi? Susah mengucapkan katanya. Itu keluhan itu. Kalau di rumah sakit, kalau keluhan itu pasti penyakit. Penyakit itu harus disembuhkan oleh kita dokter, oleh guru bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dia bilang susah mengucapkan, nah, suruh dia bilang kaki. Kaki. Nah, ternyata dia nggak susah. Itu bahasa Indonesia tuh Pak, bukan bahasa Inggris. Kenapa tidak bahasa Inggris bilang car key? Itu kan kunci mobil. Kapak. Nah, kan bisa mengucapkan bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia bisa Pak katanya. Loh, itu juga bahasa Inggris Pak. Kapak itu kan parkir mobil. Kado, pintu mobil, kalem, lampu mobil. Coba aja. Kawin, itu juga bahasa Inggris. Angin mobil tuh, angin kan wind. Kawin, nah, angin mobil. Nah, apa lagi? Nah, yang susah itu hanya membacanya, bukan mengucapkan. Beda tuh. Nah, coba lihat, saya kasih contoh satu aja huruf U dalam bahasa Indonesia atau U dalam bahasa Inggris. Nah, U. Kalau B tambah U tambah T itu kan bacanya bat, berarti U bacanya A, bat. Tapi coba kalau P tambah U tambah T, bacanya bukan pat, tapi put, artinya meletakkan. Nah, sama-sama huruf U, tapi satu bacanya bat, satu bacanya put. Nah, coba lihat lagi yang di awal letaknya itu. Misalnya paman, uncle. Pula bacanya di situ. Nah, coba lihat lagi. Umpamanya sibuk, tulisannya busi tulisannya. Itu bacanya I, busy. Busi tulisannya. Ya dalam bahasa Inggris maksud saya busy bacanya. Kalau di dapur silakan aja baca basi. Kalau di bengkel memang busi. Tapi dalam bahasa Inggris busy. Jadi satu huruf U bisa dibaca A, bisa dibaca U, bisa dibaca I. Mau apa lagi? Unit. Itu tulisannya unit. Ternyata U di situ U pula bacanya. Yang terakhir, inilah yang wajib ditulis, haram dibaca. Contohnya membangun. Tulisannya build. Build. Tapi U-nya jangan dibaca, ditulis wajib. Bacanya cukup build. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan bahasa Inggris susah membacanya, jangan kita guru mengatakan enggak, itu pembohong gurunya itu. Memang susah kok, satu huruf aja 5 bacanya. Nah, karena susah itu minggu kemarin kan sudah disampaikan. Kenapa susah? Karena nggak dipakai aja. Padahal pendek-pendek aja tadi itu. Coba lihat, but, satu aja cuma. Artinya apa? Namun demikian, akan tetapi, atau tetapi, bahasa Inggrisnya cukup but. Meletakkan, cukup put. Misalnya, letakkanlah put di atas on, di bawah under. Misalnya, letakkanlah put di atas on, di bawah under, di dekat near. Nah, bagi kalian yang mau ketawa lah itu. Letakkanlah put di atas on, di bawah under, di dekat near. Itu dia. Jadi mudah-mudahan sudah ketangkap bahwa judulnya nggak salah ya, bahwa bahasa Inggris itu tidak sesusah yang Anda bayangkan. Dari segi kata apa lagi? Kata sifat misalnya, sakit, sick, sick, atau ill, sakit, kesakitan, pain, satu aja. Bahasa Indonesianya panjang. Riang gembira atau gembira-gembira, fun. Sudah, fun. Mau apa lagi? Tapi kalau kalian ingin mencarikan bahasa Inggrisnya lebih panjang daripada Indonesia, melawan informasi ini, saya sangat berterima kasih. Dapat input saya, tapi tidak akan menang. Soalnya lebih sederhananya bahasa Inggris daripada bahasa apa itu,
walaupun tidak melalui sebuah penelitian, saya berani, I dare say that about 75% English vocabulary atau kosakata bahasa Inggris is much simpler than those in bahasa Indonesia dengan kosakata atau dibandingkan dengan kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aja tanyakan lewat YouTube nanti. Nah, kemudian dari segi apa kata kerja sudah tadi, ya sudah tadi. Pergi, nah, 2 kan, pergi, go. Melaksanakan, do. Mengunjungi, visit. Nah, tapi dalam contoh ini ada 2 lagi yang perlu saya perjelas untuk memperjelas informasi di atas. Kan membacanya susah. Nah, bisa kalian lihat G dengan O, go. Kenapa D dengan O tidak do? Do. Nah, T dengan O, tu. D dengan O, do. G dengan O tidak bisa gu, tapi go. That's English. Nah, makanya sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, pakai aja, ndak ada yang susah. Aku terus nih karena kue, bisa kok. Lo mau darah aku tuh ho, dalam orang Batak bilang. Onsroy kata orang Kamboja. Bisa aja. Nah, apa lagi? Widi, Jerman. Bisa semua. Ana uhibuki, bahasa Arab. Bisa. Asal dipakai nggak ada yang susah. Apalagi yang susah. Yang susah, nggak ada. Pakai aja, saya yakin. Nah, kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan buktikan atau saya akan berikan kepada pirsawan semua cara mendapatkan bahasa Inggris untuk komunikasi langsung. Caranya kalau saya lupa besok mungkin bisa diingatkan. Siapa yang belajar, dialah gurunya. Kenapa? Karena kalau kesuksesan kita itu tergantung pada seorang guru, ya kalau ada guru. Kalau nggak ada guru ya kita berarti tidak berhak mendapatkan bahasa Inggris. Ya nggak mau. Saya nggak mau itu. Bahasa Inggris itu bisa, soalnya saya orang Ocu nggak pernah belajar bahasa Ocu, sendiri aja bisa pandai kok. Nah nanti insya Allah dengan tip itu, setelah kalian memahami bahwa bahasa Inggris itu lebih sederhana, lebih singkat, kalian termotivasi insya Allah. You are motivated to make English your language. Dan ditambah dengan metode yang saya bilang tadi, siapa yang belajar, dia yang mengajar. Namun perlu saya ingatkan, mungkin ada guru-guru kita yang ngajar di SLTA, metode itu hanya atau baru bisa diterapkan kepada anak kelas 3 SMP ke atas. Kenapa? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya nggak bohong, saya tunjukkan besok. Ya, demikian dulu pertemuan kita pada sore ini. Hopefully that what I am telling, what I am saying, what I am explaining to you this afternoon benefit you very much. Insyaallah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.